Salam satu nyali, Wani. Bertemu kembali di acara Cangkruan Malam Selasa yang jatuh pada hari Rabu tanggal 11 September, di mana CMS edisi ini kenapa kok jatuh hari Rabu? Karena hari Senin ada halangan dari teman-teman, kemudian hari Selasa ada kegiatan tim nasional di Jakarta yang mana kita harus memberi dukungan kepada tim nasional. Kemudian CMS edisi di minggu ini bisa jatuh pada tanggal, disepakati teman-teman untuk jatuh pada tanggal 11 ini. Tema yang akan kita bawa tentang sesuatu api gelora dari sebuah pertandingan sepak bola, yaitu peran dari announcer atau peran dari MC di sebuah pertandingan. Di banyak referensi di belahan dunia lain, di negara-negara sepak bola yang maju, announcer menjadi satu tulang punggung dari sebuah pertandingan. Kemudian kita akan mengetahui bagaimana aturan-aturan atau regulasi yang mengatur peran dari announcer itu. Apakah itu memang sesukanya announcernya atau ada regulasi yang mengatur itu. Tinggal bagaimana announcer atau MC menyiasati kreativitas di tengah-tengah regulasi yang ada. Maka kita sekarang akan ditemani bersama MC idola kita, Cak GSQ. Jadi kami persilakan Cak G, yang suaranya mungkin teman-teman hanya mendengar di stadion. Gimana sih Cak Ji itu orangnya gimana sih? Soalnya setelah pasca Kanjuruhan itu kemudian MC atau announcer itu sudah tidak bisa ada di lapangan, tapi mereka sudah ditempatkan di ruangan khusus yang semua orang tidak bisa melihat. Nah, sekarang kesempatan teman-teman bisa melihat langsung. Oh, ini Cak Ji yang sering memandu untuk kita berteriak salam satu nyali, Wani. Nah, kita kasih kesempatan Cak Ji untuk memaparkan. Tapi sebelumnya Cak Ji, di tengah banyaknya announcer itu kan, ya apa Cak Ji bisa sampai tembus? Pasti sudah melewati proses yang tidak mudah kan untuk bisa jadi announcer di stadion Gelora Bung Tomo Surabaya ini. Bisa diceritakan mungkin ya. Bang Tony, tapi sebelumnya selamat malam dan salam satu nyali. Terima kasih Bang Tony dan juga kawan-kawan bonek untuk malam hari ini. Ini agak sebenarnya untuk ini agak grogi ya, deg-degan ini. Soalnya santai aja ini. Santai. Terima kasih banyak udah teman-teman dari CMS sudah kasih kesempatan untuk saya ada di sini. Nanti kita akan berbagi. Dan mohon maaf kalau nantinya ada sesuatu dari apa yang saya sampaikan kurang berkenan ataupun apa, karena sebagai manusia saya juga gak sempurna, masih banyak kekurangan. Latar belakang saya adalah seorang penyiar Bang Tony. Saya seorang penyiar. Pada waktu itu saya juga sering kumpul sama teman-teman di YSS ya. Yayasan Supporter Surabaya. Bersama Cak Amim, Cak Okto, banyak lagi teman-teman di sana. Kemudian pada tahun 2008 itu ada teman yang ngabari, Cak, iki ono lowongan penyiar bola waktu itu. Kemudian atas dorongan teman-teman saya mendaftar dan alhamdulillah setelah melalui screening waktu itu tes juga saya diterima sebagai penyiar bola. Dan waktu itu saya siaran dan akhirnya ketika saya menjadi seorang penyiar bola otomatis aktivitas saya di YSS sudah mulai berkurang karena saya harus konsentrasi untuk tugas baru saya sebagai seorang penyiar untuk menyampaikan info mengenai sepak bola. Nah, dalam perjalanan waktu saya sering ke liputan ke Tambak Sari. Pada waktu itu saya melihat bagaimana role model saya yaitu almarhum Pak Pangat. Tapi sebelum lanjut mungkin kita bersama-sama berdoa dan
kirim suratul Fatihah buat almarhum Bapak Supangat. Semoga beliaunya tenang di sana, diampuni segala dosa-dosanya. Bismillah al-Fatihah. Amin. Ya, akhirnya itu menjadi role model saya. Wah, kok ketika bawakan suasana, baca line up, menyampaikan itu kok ada sesuatu yang buat saya itu kok saya kepingin ya menjadi ada di sana gitu loh, ada di sana untuk itu. Kemudian entah itu doa saya terdengar atau terbaca atau diijabahi bahwa pada tahun 2017 ketika pada saat itu sebelum tahun 2017 2013 Persibaya ini kan dimati surikan, artinya Persibaya dimati surikan diganti dengan Persibaya yang lain. Itu saya tetap menyampaikan info-info mengenai Persibaya. Saya tetap menyampaikan info apapun itu, soal Persibaya, soal bertanding pada di Piala ini, soal uji coba itu terus saya sampaikan gitu. Pada sampai saat Persibaya kembali diakui oleh PSSI, kemudian berlaga di sepak bola nasional meskipun di Liga 2. Ya. Nah, pada tahun 2017 kita mendengar kabar duka dari seorang legend MC sepak bola yaitu Bapak Sumangat. Beliau menghadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ya kita sempat sedih gitu ya. Sempat sedih. Kemudian saya mencoba untuk membaca ini bahwa ada kesempatan saya untuk mewujudkan mimpi dan keinginan saya untuk ada di pinggir lapangan gitu. Kemudian saya kontak dengan beberapa pengurus Persibaya, Mas, kalau ada audisi MC Persibaya saya siap gitu. Oh iya Cak, nanti tak kabari, tak kasih info. Nah ternyata ketika Persibaya Surabaya diakui pada tahun 2017 harus bermain di Liga 2, itu Persibaya mengadakan audisi MC Persibaya. Audisi MC Persibaya itu pada tahun 2017. Terus teman-teman itu ngobrol, Cak daftar oh. Dan saya dapat dukungan dari teman-teman waktu kenal itu di Bonek, kita masih berkumpul. Kemudian ketika saya mendaftar, pertama kali itu hanya saya Bang Tony. Hanya saya yang daftar waktu itu, yaitu di DBL waktu itu. Kemudian perjalanan waktu saya mendapat panggilan by SMS, pada waktu itu masih SMS ya, masih SMS, belum ada WhatsApp seperti sekarang. Anda diundang untuk audisi MC Persibaya di DBL. Nah ketika saya datang ternyata yang daftar itu sudah hampir 40 lebih Bang Tony. Hampir 40 lebih. Dan itu yang daftar juga gak main-main. Ada penyiar senior, baik itu penyiar TV, penyiar senior TV maupun radio maupun teman-teman MC. Nah pada saat itu saya sudah merekam bahwa saya akan menirukan apa yang disampaikan oleh almarhum Pak Sumangat gitu. Saya udah baca apa yang nanti saya sampaikan gitu. Saya melihat teman-teman ini udah, wah kira-kira lolos gak ya? Soalnya yang daftar ini luar biasa dengan track record mereka di bidangnya masing-masing gitu. Terus kemudian saya keyakinan bismillah. Tapi ada satu hal ketika saya sebelum audisi saya nyekar dulu ke makam ibu gitu. Saya mau doa restu. Kemudian ketika audisi saya sudah yakin gitu, udah yakin bahwa yakin bismillah gitu. Nah ketika dipanggil waktu itu ada tiga orang juri. Kemudian saya disuruh silakan ketika Anda di pinggir lapangan menyampaikan itu. Apa yang disampaikan almarhum Pak Pangat saya sampaikan. Ketika kita manggil pemain, ketika kita ngajak penonton bernyanyi, kemudian saya juga sempat ditanya soal Persibaya itu seperti apa, saya sampaikan gitu. Tesnya nggak lama Bang Tony, paling sekitar 15 menit gitu. Setelah itu ya sudah selesai, ganti yang lain. Nah, ketika tes itu keuntungan buat saya adalah sebagai seorang penyiar kita dituntut untuk bisa mengatur nafas. Kemudian bagaimana menyampaikan sesuatu itu
dengan keras dan lantang tanpa harus berteriak gitu, tanpa harus memaksakan suara kenceng itu sing ya apa sih gitu, tanpa harus merusak pita suara seperti apa gitu. Setelah tes itu ya sudah kita disuruh nunggu. Kemudian dalam perjalanan waktu alhamdulillah saya dapat SMS kembali. Selamat Anda masuk 5 besar audisi MC Persibaya. Saya kembali alhamdulillah. Kemudian besok datang ke lapangan Persibaya di Karangayam. Waktu itu masih dipakai untuk kompetisi internal. Di sana saya ada 2 orang yang nanti akan dites ataupun diuji lagi bagaimana ketika benar-benar memandu jalannya pertandingan. Waktu itu pertandingan internal Persibaya. Dan waktu itu mentor saya adalah almarhum Pak Subodro. Dia udah ngomong, wis gak usah ono tekanan, ngomong aja biasa gitu. Nah ini ujian buat saya, kesempatan buat saya untuk mempraktekkan apa yang saya contoh dari almarhum Pak Pangat gitu. Saya sampaikan ketika baca pemain, baca line up, kemudian menyapa penonton dan sebagainya. Nah ketika sudah selesai, almarhum Pak Bodro itu udah ngomong, wis selamat gitu. Saya udah matur nuwun Pak Bodro, wis senang aja gitu. Dan alhamdulillah ternyata kompetitor saya pada waktu itu nggak datang. Jadi cuma saya sendiri pada waktu itu sendiri. Terus Pak Runo habis gitu udah selesai, ditunggu Mas nanti pengumuman lebih lanjut dari Persibaya. Saya tunggu lama sampai pada waktu itu pertandingan homecoming ketika Persibaya bertanding resmi uji coba lawan Semarang itu belum dipanggil. Kita cuma masih dapat undangan VIP untuk nonton gitu. Perasaan udah wis gak kepilih gitu. Wis gak apa-apa gitu, wis bismillah aja gitu. Sampai pertandingan Liga 2 resmi dimulai itu masih belum dipanggil. Ya wis lah kalau memang bukan rezeki ya wis nggak apa gitu. Nah ketika pertandingan kedua melawan Madiun Putra, saya dapat telepon dari Persibaya, Pak besok bisa nggak JR ke Gelora Bung Tomo untuk persiapan pertandingan menghadapi Madiun Putra. Rasanya itu saya nggak terus ucap syukur, saya sujud syukur, saya kembali ke Jakarta ke makam orang tua, saya nyatakan bisa dan siap gitu. Pada saya itu ngomong rate-nya berapa? Wis terserah berapa rate Persibaya ditentukan, saya siap pokoknya untuk Persibaya. Kemudian malamnya menjelang pertandingan saya gladi bersih. Ini Pak, nanti ini dan dari situ ternyata bahwa saya berpikiran pertandingan sepak bola itu ternyata semi formal. Jadi kita tidak bisa ngomong seenak kita ketika kita nge-MC acara gitu. Kita ngopros gitu. Ada kita dikasih skrip. Nanti ngomong seperti ini. Pas pertandingan hari hanya pada lawan Madiun Putra, kok sebelum pertandingan saya ketemu dengan adiknya almarhum Pak Pangat, yaitu Pak Seno, dia itu selalu mengawal Pak Pangat ketika Pak Pangat bertugas, itu jaga soundnya. Saya dipanggil, Cak, sampean MC-nya ya? Yo, gini, wis rek gelem sampean gawin, rek gak gelem ya wis. Saya dikasih apa yang disampaikan dilakukan oleh almarhum Pak Pangat ketika di lapangan. Ilmunya Pak Pangat itu dikeluarkan semuanya, disampaikan semuanya pada waktu itu ke saya gitu. Saya, waduh, nggih matur nuwun Pak Seno gitu. Ketika pertandingan akan dimulai, itu biasanya saya hanya MC paling banter 1.000 orang gitu. Ini 50.000 orang Bang Tony. Pertama kali 50.000 orang. Yang namanya tangan itu pegang itu ya karuan. Gini. Gemeter. Tangan itu segini. Ini udah nggak tenang. Saya pegang gini, masih gini terus. Bayangkan aja 50.000 orang. Sementara di luar itu masih banyak penonton yang belum masuk. Itu gini. Sampai saya ditangis state manager. Pak, bismillah Pak, sholawat. Saya coba sholawat. Alhamdulillah tenang. Begitu ketika menyampaikan saya salam pembuka, salam satu nyali disambut dengan gemuruh agak tenang.
Tapi masih terus beban, masih beban. Nah, kemudian ketika saya harus mengucapkan terima kasih kepada penonton, kemudian yang disampaikan Pak Sene itu nyopo dulur-dulur yang di tribun. Saya pakai semuanya, dulur wetan, dulur kidul, ya apa kabari? Disaut, yo jauh gitu, rasanya semangat. Dulur wetan, ya apa kabari? Gitu sehat, disaut. Dulur lor VIP itu disampaikan oleh Pak Seno. Sopon cak, koyok uniku. Kemudian ketika baca line up harus ada penekanan antara tim tamu sama tim tuan rumah. Kalau tim tamu sampean datar aja gak apa-apa. Tapi lek tim tuan rumah sampean angkat, sampean penekanan. Sampean ya ono pemain sing misalnya pada waktu itu Rodek ya. Rodek kan namanya lupa saya. Cuma dia minta, "Cak aku lek anu kok iki Rodek iki melokno" gitu. Dia selalu ngomong seperti itu, "Cak akhirnya saya ikutkan." Baca itu. Kemudian pas kok kebetulan pada waktu itu sempat ada flare, sempat ada kata-kata rasis. Ini lagi yang saya didapat dari Pak Seno. Lek ono flare ini sampe sapa meneh, Cak? Ayo lor, tolong rek flare rek, tolong dijogo rek, iki omahe awak dhewe rek, ayo ojo sampe kisru rek. Dan itu saya pas dapatkan semuanya. Dan sampai 2 kali 45 menit itu ada, lek sampean hari ini lolos, Cak, insya Allah akan next dipakai terus. Dan ketika saya pertandingan selesai, kemudian apa yang disampaikan Pak Seno kepada saya terapkan. Saya nyopar arek lor, arek gitu rek, velere rek turung rek. Iki omahe awak dhewe rek, ojo digawe kisru. Ayo ditonton pertandingan sampai buyar dengan tertib. Ayo didudukno awak dhewe iki supporter sing apik dan sebagainya gitu. Pertandingan selesai dikasih ucapan selamat. Selamat Cak, lolos ujian. Langsung saya sujud syukur di situ. Dan langsung ketika pertandingan selesai, pertama kali yang menyambut saya itu Pak Seno. Sambil berbesmili itu ngomong, "Suwun ya Cak." Ini kalau ini merinding Mas. Benar ini satu hal yang saya terima kasih banyak untuk Pak Seno. Semoga Pak Seno sehat selalu Pak Seno. Itu langsung ngerangkul. "Suwun Cak, sampean wis praktekno apa sing tak sampekno, matur suwun suwun seperti itu." Nah itu sedikit bahwa ketika saya menjadi MC bukan ada orang dalam, bukan ada kenalan enggak, tapi melalui proses. Dan itu enggak gampang, enggak mudah, melalui proses yang sulit bahwa saya dites, kemudian saya ke lapangan itu seperti apa ketika seorang MC harus menghidupkan pertandingan. Dan saya ingat betul adalah sampai jargon itu bahwa saya mendapat ketika beberapa pertandingan saya lalui, saya mendapat DM di IG itu the next Supangat gitu. The next Supangat. Tapi ini membuat saya bangga, tapi justru buat saya termotivasi untuk terus memperbaiki diri saya. Saya masih banyak kekurangan. Masih banyak hal yang harus saya lakukan bukan membuat saya bangga, tapi justru membuat terus saya termotivasi bahwa saya harus terus melakukan perbaikan terus gitu. Jadi menjadi seorang MC pertandingan sepak bola yang paling sulit adalah ketika kita harus menghalau ketika flare itu dinyalakan. Karena ketika flare dinyalakan kan dendanya luar biasa besar gitu untuk sebuah tim. Kemudian ketika ada kata-kata sara gitu. Jadi menjadi seorang MC pertandingan sepak bola itu adalah pertandingan semi formal. Jadi kita nggak bisa untuk ngomong itu pokoknya ngomong asal ngomong situ enggak. Artinya aturannya harus sesuai regulasi bahwa seorang MC pertandingan sepak bola hanya boleh menyampaikan ketika baca line up pemain, ucapan terima kasih, nyapa penonton, kemudian menghimbau ketika ada flare, menghimbau ketika ada ras, kemudian ada sara, kemudian ada pit invasion atau invasi ke lapangan, kemudian ada tawuran dan sebagainya itu. Jadi ada satu hal yang membuat saya sedih ya, yang sampai sekarang itu adalah bahwa yang harus dipahami apa yang akan dilakukan ketika pertandingan itu, baik itu ketika memakai pita hitam atau mengheningkan cipta, itu dibahas 1 hari sebelum pertandingan seperti press conference gitu ya, antara match komisioner, panpel, dan itu dibahas apa yang boleh dan apa yang tidak boleh gitu. Nah pada saat itu kalau nggak salah saya ingat betul pertandingan lawan Arema gitu, lawan Arema bahwa
pada saat itu bertepatan dengan meninggalnya legend bonek yaitu Abah Imron. Abah Imron ya. Abah Imron. Saya sempat menyampaikan ke Panpel untuk mengheningkan cipta buat Abah Imron, tapi ya kan seperti tadi kita sampaikan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan apa itu mengheningkan cipta atau pita hitam itu harus dibahas pada sebelum H-1 pertandingan. Nah itu ternyata nggak boleh gitu. Nah yang sangat saya shock ya, sangat shock dan mungkin drop itu adalah ketika pertandingan selesai itu banyak duit Twitter di itu, MC ini goblok, MC ini bengak-bengok tok, MC ini gini-gini, wong ono legend aja. Ini ya sempat sedih juga sih ada itu, tapi ya nggak apa-apa, mungkin pembelajaran buat saya bahwa saya harus menyampaikan ini, harus dipahami bahwa tidak semua apa yang harus dilakukan pada saat itu bisa terwujud gitu. Karena semuanya tetap harus disampaikan H-1 sebelum pertandingan. Itu sempat buat saya shock ya. Bang Tony jujur, MC ya wis apa gitu, kebun binatang keluar semuanya, wong ono legend bonek gak ngerti kok gini-gini ya. Ya seperti itu sih Bang Tony. Ya, apa ini Cak Ji? Kalau lihat penjelasan Cak Ji tadi dari awal untuk seleksinya, apa audisi apa segala itu kalau saya melihatnya itu ditekankan kepada pemahaman tentang Persebaya. Kayaknya sepertinya di situ. Jadi dari 40 orang itu secara kapabilitas mereka membawakan acara atau apa sudah pasti oke. Benar. Ya. Benar. Tapi ini menjadi MC, Master of Ceremony klub besar. Benar. Otomatis dia harus menguasai semua apa yang di dalam Persebaya. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya tadi kata kuncinya itu pemahaman Cak Ji terhadap Persebaya di atas dari semuanya. Seperti itu kurang lebih seperti itu. Ya, terima kasih Bang Tony karena itu berkat saya sudah banyak bergaul dengan teman-teman bonek ya. Jadi ya pada waktu teman-teman perjuangan itu memang saya tidak terlibat langsung, tapi saya terlibat dalam pemberitaan. Ya, info saya sampaikan gitu. Dengan caranya Cak Ji sendiri untuk berjuangnya. Benar. Nah, diinfokan ke teman-teman bahwa hari ini harusnya itu biasanya yang menjadi host di sini itu Cak Tulus. Tapi karena Cak Tulus ada halangan, maka akhirnya saya yang menjadi Master of Ceremony-nya. Jadi mencoba menjadi Cak Ji di sini. Ya. Oh ya, sekaligus ini kita kedatangan tamu luar biasa ini, kreator kecil, ya, unik yang dia memiliki karakteristik tersendiri di setiap konten-kontennya. Selamat datang Unik dan bundanya. Ya, balik lagi ke MC tadi. Saya tuh masih bingung. MC, announcer, antara MC itu Master of Ceremony, terus announcer itu apakah dia yang hanya untuk, kalau yang saya tahu announcer kalau di mall atau di stasiun itu dia mengabarkan bahwa telah ditemukan seorang anak dengan ciri-ciri, nah itu announcer. Nah kalau MC, selamat datang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, nah, itu kan dia bukan announcer. Itu yang mungkin Cak Ji bisa bedain, MC dan announcer itu. Kalau menurut pemahaman saya sebagai seorang penyiar bahwa announcer dan MC itu adalah satu profesi yang sama sebetulnya, menyampaikan info, menyampaikan info apapun info itu. Cuman kalau untuk announcer ini mungkin lebih tepat disematkan kepada teman-teman penyiar, penyiar radio maupun penyiar TVRI itu adalah announcer. Jadi mereka bisa bebas berkreasi dengan aktivitas, dengan improvisasi mereka gitu. Apa yang disampaikan itu announcer. Tapi kalau dari MC ini adalah ada aturan-aturan yang mungkin mengikat, dalam arti dalam tanda kutip mengikat ya. Misalnya MC produk, dia harus baca produk ini terus. Selamat datang kepada tamu yang datang, selamat datang kepada ini, siapa pengurus ini, itu MC. Artinya ada aturan-aturan yang mengikat, yang tidak boleh dilupakan, diabaikan. Kalau itu sampai diabaikan berarti ada sesuatu yang salah dengan MC itu. Sama juga di sepak bola, bahwa ada aturan-aturan yang harus dipahami oleh teman-teman penyiar, bahwa selain menghidupkan suasana, ini juga tidak seperti MC pertandingan olahraga yang lain, seperti basket. Ya, ini basket mungkin dari
audiens gitu tidak sebesar teman-teman di lapangan sepak bola. Mungkin teman-teman di basket atau bulu tangkis mungkin bisa leluasa untuk mengajak audiens untuk wah biura atau apa. Tapi ketika di lapangan ini akan susah atau bukan susah untuk menghidupkan itu butuh ekstra keras, butuh kerja. Jadi itu terbukti dengan beberapa kali yang dilakukan itu. Hanya satu contoh aja, ketika kita nyapa pemain, dulur kidul, ya apa kabari? Ketika mereka menjawab, ini satu pancingan yang buat kita, alhamdulillah ada reaksi dari itu. Mungkin ada yang ngomong juga, MC ini kurang keren, kurang koyo nang Stadion Napoli, kurang ini. Terima kasih, saya udah banyak masukan, banyak kritikan, banyak ya mungkin apa yang disampaikan oleh teman-teman. Seperti yang disampaikan Om Pandu ketika memberikan WA, Cak sampean koyok gini gitu. Mengikuti apa yang disampaikan itu sebetulnya ya bukan apa ya, mengingatkan kembali pada waktu pertama kali ketika Persibaya bertanding dengan 50.000 orang itu pemain-pemain ini kan cukup familiar. Ada Irfan Jaya, Misbah Kusoliki, Abu Rizal, Rojek, kemudian ada Miswar Saputra. Nah, itu saya coba untuk meniru apa yang sebetulnya saya sudah melihat rekomendasi di YouTube. Ini pemain ini ketika baca pemain seperti apa lah. Yang paling pada waktu itu saya ingat adalah ketika di tahun 2017, 2018, 2019 ketika saya memanggil nama Randy, itu saya pending dulu. Randy dan mereka akhirnya jawab Irwan. Dan itu sudah dilakukan ketika pada saat itu animo penonton masih cukup luar biasa itu datang ke stadion. Yang paling gampang diingat adalah ketika saya nyebut nomor punggung 44 Irfan. Ini udah saya stop, mereka udah jawab Jaya. Itu artinya itu titik poin dari sebenarnya dari tema CMS itu ada di situ. Benar. Itu ditahan dulu. Kita rehat sebentar. Ya. Kembali ke sesi kedua Cangkruan Malam Selasa tentang announcer atau MC di sebuah pertandingan stadion sepak bola. Nah, kita biasa kalau mendengar di stadion kalau pemain sudah mau di tunnel itu mau keluar, ada satu suara khas yang semua bonek bonita ini pasti paham. Nah, mungkin Cak Ji bisa mempraktekkan itu di lokasi kita CMS-an nih Cak Ji. Nah. Langsung dari Kedai Tablika Cafe, Cangkruan Malam Selasa. Nah, tadi kita sempat ngomongin kreativitas dari MC stadion. Nah, itu bagaimanapun juga karakter dari almarhum Pak Pangat di Gelora 10 November itu sangat mengakar dan menjadi ciri khas dari stadion khas di Surabaya. Iya, nah, Bang. Cak Ji sudah menduplikasi itu, ya kan? Cak Ji sudah berhasil menduplikasi itu. Namun seiring waktu, maraknya ramenya arus informasi dari berbagai penjuru dunia, teman-teman supporter akhirnya membanding-bandingke dengan stadion-stadion yang ada di luar negeri sana, di mana announcer mereka itu begitu meledak-ledak. Bagaimana seperti tadi Cak Ji bilang di Napoli atau di Inggris atau di mana aja. Mereka begitu meledak-ledak. Nah, bukan tidak mungkin di Indonesia ini juga bisa seperti itu. Itu ada banyak kemarin yang komen beliau mereka membandingkan dengan MC yang ada di Persija Jakarta. Itu Mas Randy Tanaya itu bisa mirip-mirip gaya-gaya supporter MC yang ada di stadion-stadion Italia. Nah, itu kira-kira seluruh Liga 3 2 1 itu dengan regulasi yang sama, dengan aturan yang sama, atau terserah bagaimana caranya MC mengkreasikan itu. Itu gimana caranya? Ya, kalau soal kreativitas tadi saya sudah singgung ya, Bang Tony, ketika di Liga 2, ketika pemain-pemain yang sudah familiar di supporter, ketika saya ngomong nomor punggung 41 Irfan, itu saya pending dulu. Dan akhirnya tanpa dikomando mereka udah nyaut Jaya. Kemudian
penjaga gawang Miswar, mereka langsung Saputra. Nah, Kalau itu ditambah Sari ditabui kan jadi ya, Irfan nah, dung 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 itu Jaya gitu. ketika ditabui itu mungkin sebelum Tambah bencana corona ya. Ya. Pada waktu itu udah Persibaya dengan komposisi pemain yang luar biasa. Ya. Di sana ada Aaron William, Mahmud Id, Ya. kemudian Makan Konate, dan pada saat itu menjadi juara Piala Gubernur. Ya. Dan pada saat itu liga dibuka di GPT pada saat itu, dimulai di GPT. Sebelum pertandingan saya sempat ngobrol dengan Capo Ipul. Po, lek misale aku ngomong pemain ditabui ya apa, Po? Ya, Cak. Oke. Nah, itu ketika pertandingan kemudian pada pembacaan line up saya baca nomor punggung sekian, posisi penjaga gawang Hernando Ari itu. Sebelum saya ngomong Ari itu ditabui dulu. Ari tabui lagi. Nah, akhirnya sampai mendapat teguran dari match komisioner. Ayo, waktunya cepat, waktu cepat gitu. Sama juga pihak broadcasting. Ayo Mas, cepat Mas, waktu kita dikejar waktu. Karena kalau sampai dalam aturan regulasi kita telat tim untuk kick off itu dendanya kan ada sekian juta. Bahkan tim pun ketika sudah harus masuk di lapangan telat sekian detik aja dendanya udah sekian 50 juta. Nah itu akhirnya saya dipaksa. Padahal itu masih baru berapa pemain yang saya sebut. Dung itu terus akhirnya. Dan itu ya satu kebanggaan bahwa kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman supporter. Ketika saya nyebut pemain selesai mereka nabui. Kemudian saya nyebut pemain lagi mereka nabui sampai akhirnya dapat teguran dari match komisioner juga broadcast. Terus akhirnya ya nggak jadi pertandingan karena udah di stop kan. Akhirnya COVID gitu, corona gitu. Nah, alhamdulillah ketika saya menjadi seorang MC Persibaya Surabaya, pada saat itu di tahun 2018, 2019 ketika Liga 2 tidak ditayangkan di TV, itu kan ada di streaming. Nah, kembali saya mendapat tawaran dari teman-teman broadcasting. Cak, iki ono Jakarta video.com butuh komentator untuk pertandingan-pertandingan di daerah. Aku jaluk suarane sampean komentator. Ya akhirnya saya kirim suara saya dan itu kembali bahwa saya nggak langsung direkom itu terus terpilih nggak. Ada beberapa komentator waktu itu sekitar ada 10 atau berapa gitu. Ada saingan lagi. Dan akhirnya berapa hari langsung saya ditelepon. Cak, sampean meneh lolos langsung sampean tugas nanggone Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada saat itu pertandingan Bayangkara lawan Persipura. Itu pertama kali saya jadi komentator untuk pertandingan Liga 2 live streaming yang ditayangkan oleh video.com. Dan bermula dari situ akhirnya saya bisa keliling ke stadion-stadion Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, pembelajaran buat saya bahwa ketika saya berkeliling itu MC-nya ya bukan membandingkan, ya seperti itu datar, terus kemudian ini bahkan pada saat itu rivalitas yang sangat tinggi ketika pertandingan Liga 2 antara Persis Solo dan PSIM ini kan sama ketika rivalitas kita dengan sebelah ya. Wah sampai bentrok sampai apa waktu itu kalau nggak salah pelatihnya masih Aji Santoso. Ketika terjadi kerusuhan itu kita di bawah komentator di atas stadion itu sampai nyeleduk. MC ini lho, kok senang GPT lho, iso ngelarui penonton iso gini, ku MC kok pernah lah. Itu terdengar gitu. Waduh, ya alhamdulillah ya. Artinya bahwa ketika teman-teman membandingkan saya, bahkan ada yang nyebut merek, ku MC ini gak keren, api NSPK ya. Tetap saya jawab, terima kasih Cak, matur nuwun untuk kritikan dan masukannya, tapi harus dipahami bahwa setiap orang ini kan punya karakter dan pemahaman masing-masing gitu. Kalau disamakan ya jelas kita nggak bisa gitu. Karena kalau itu harus dipaksakan juga nggak akan masuk gitu. Kemudian saya pada saat itu adalah ketika saya bereksplor dengan suara khas, dengan teriakan itu pada saat itu mungkin Bang Tony juga sudah tahu bahwa sound systemnya ini kan masih di bawah ya. Masih di bawah gitu. Waktu itu GBT masih belum pakai sound yang sekarang gitu. Kemudian di GBT itu saya bisa eksplor karena suaranya terdengar lebih jelas, kemudian lebih peka dan sebagainya.
setelah Piala Dunia 2017 ini kan ada aturan baru bahwa sound harus pakai di atas yang GBT. Saya waktu itu masih tetap di bawah. Nah, ketika penyesuaian dengan sound system ini bukan membela ataupun bukan alasan, tapi memang seperti itu bahwa ketika saya ngomong ini nggak terdengar, nggak jelas sama sekali. Saya nyapa penonton juga nggak direspon. Saya nyebut ini juga ternyata ada yang ngomong lewat WA, Cak, sampai ini ngomong apa? Kok nggak jelas suaranya sampai ya? Dan itu 2 pertandingan. Akhirnya di Twitter muncul, wis waktunya MC ganti, suaranya nggak jelas. Kayak gini-gini ya artinya bahwa itu lagi bahwa saya bukan istilah itu mengada-ada, tapi memang seperti itu. Kita harus penyesuaian dengan sound di GBT yang istilah itu sangat peka gitu. Ketika kita ngomong itu ada jeda. Jadi nggak bisa ngomong seperti ini itu. Jadi ngomong ayo rek gitu berhenti dulu. Terus ngomong lagi. Nah, itu akhirnya sampai berjalan waktu akhirnya kan MC sekarang nggak boleh di pinggir lapangan. Sesuai dengan regulasi harus di atas gitu. Nah, di atas jadi lararek lu saiki MC ini pindah kurungan gitu kan. Nah, itu akhirnya saya harus menyesuaikan dengan sound atau mic di GBT gitu. Tapi tetap saya explore seperti Mas Bayu gitu. Ayo semangat kan sering datang gitu di atas. Ayo semangat gitu. Ya itu saya kalau di atas itu bisa teriak dan bisa seperti apa ya? Ya yang diinginkan kalau teman-teman itu sudah saya lakukan semuanya. Harus jadi seperti ini, harus ngangkat seperti ini. Itu sudah sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan saya gitu. Ya ini saja. MC, announcer dan laporan pandangan mata. Jadi Cak Ji ini kan buat teman-teman informasinya, info untuk teman-teman bahwa Cak Ji ini multi talenta. Kenapa saya bilang multi talenta? Karena Cak Ji mampu memerankan MC, mampu memerankan announcer, dan punya talenta menjadi laporan pandangan mata. Nah, sementara kalau laporan pandangan mata itu kan 90 menit dia harus bagaimana posisi pemain, terus ya melaporkan pandangan mata. Artinya kemampuan almarhum Pak Pangat dan kemampuan Mas Ambari dari RGS itu ada di dalam satu orang Cak Ji. Tepuk tangan dulu untuk Cak Ji. Terima kasih, matur nuwun. Oh ya, selamat datang buat Capoyanu, Cak Junet dari Bonek Falak. Selamat datang di Cangkruan malam Selasa. Ya. Ada satu catatan Bang Tony bahwa yang harus digarisbawahi. Ini saya ingat betul ketika pada audisi ketika saya terpilih menjadi 5 besar itu ada pertanyaan dari teman wartawan ya, teman kita juga. Apa yang sampean harapkan dari audisi ini? Saya ingin meneruskan apa yang disampaikan oleh almarhum Pak Pangat, bukan menggantikan. Artinya kalau bahwa sosok Pak Pangat ini tidak akan bisa digantikan oleh siapapun. Siapapun itu. Sosok almarhum Pak Pangat tidak akan bisa digantikan dan digantikan oleh siapapun. Saya garis bawahi bahwa saya hanya meneruskan apa yang disakukan atau disampaikan oleh almarhum Pak Pangat itu, Bang Tony. Ya, jadi kayak kalau ke kreativitas tadi ya. Jadi setiap stadion yang ada di Liga 1 ini seperti misalnya Bali misalnya. Bali itu jegeknya itu dia punya pantun. Dia sudah menyiapkan pantun. Jadi tiap 15 menit dia membacakan ketika misalnya ada pemain yang lagi dirawat di tengah lapangan, kan itu jeda itu. Dia berpantun. Nah, itu boleh ya diatur. Boleh. Nah, boleh. Dia ketika jeda-jeda itu dia mesti berpantun. Satu pantunnya yang saya sampai detik ini saya ingat-ingat terus itu. Waktu kita di Bali kita kalah. Dia waktu itu Denny Agus masih jadi pemain kita. Dia bilang, Denny Agus Setiawan pemain Persebaya. Apapun hasil pertandingan kita tetap bersaudara. Itu luar biasa itu. Nah, artinya itu saya sampai menangkapnya gini. Ini MC ini menghibur bonek yang hadir karena kita kalah. Menghibur bonek atau memang dia sudah menyiapkan bahwa pantun-pantun yang disampaikan seperti itu hingga itu menjadi ciri dari Stadion Dipta. Terus Stadion Jakarta teman-teman sudah pada tahu, mungkin di stadion tempat lain juga. Nah, Bung Tomo ini ya itu tadi
Cak Ji sudah memaparkan bahwa gaya dari Pak Pangat itu, almarhum Pak Pangat itu yang legend itu apa sangat apa bukan tak tergantikan tapi banyak nilai-nilai yang memang harus disadur. Benar. Untuk MC-MC. Jadi itu menjadi karakter Surabaya ya. Karakter Surabaya itu diingatkan kita masa pada di zaman Tambak Sarian kan ya. Seperti itu. Dan itu yang membuat cair stadion ya ketika ayo arek lor, turung le flare dimatikan. Ya. Sakno pemain. Ya sepi bisa itu kadang apa yang saya sampaikan terus menerus ini juga instruksi dari Panpel, dari panitia penyelenggara itu saya pernah ada komentar itu, apa MC ini itu suaranya annoying, masuk imbuhan terus, flyer-flyer. Padahal ya ini bukan artinya ya kalau memang itu annoying, tapi ini yang harus saya sampaikan karena salah satu regulasi atau aturan MC adalah menghimbau supaya tidak menyalakan flare, kemudian nyanyian-nyanyian rasis dan lain sebagainya. Itu ada yang ngomong, annoying MC spesialis himbauan dan sebagainya. Terus tidak apa-apa, terima kasih banyak untuk itu semua, tapi saya tetap berusaha untuk menjadi apa yang ada pada diri saya gitu. Kemudian ada satu lagi yang membuat saya bahwa ketika menjadi seorang pemain sepak bola, satu kebanggaan adalah ketika dia dipanggil oleh timnas. Itu adalah puncak dari prestasi seorang pemain sepak bola. Sama juga seperti saya menjadi MC pertandingan sepak bola adalah ketika saya dipercaya untuk menjadi announcer MC pertandingan sepak bola timnas. Ini pada waktu itu uji coba Indonesia lawan Palestina, saya dipanggil untuk membacakan atau menjadi MC pertandingan internasional. Itu satu kebanggaan yang tidak akan ternilai buat saya. Kemudian kemarin pada waktu Piala Asia usia 19 mulai dari awal sampai final saya bergantian dengan teman. Ketika satu pertandingan di Gelora GBT, saya di Gelora 10 November timnas. Ini jadi artinya bahwa secara dalam tanda kutip bahwa saya ini sudah diakui gitu, bahwa saya dipercaya untuk menjadi MC dari timnas gitu. Meskipun itu banyak catatan-catatan menjadi pengabaan buat saya karena di timnas itu juga sendiri tidak banyak yang harus disampaikan. Kita dikasih skrip. Baca ini ketika memberikan welcome ladies and gentlemen di Stadion Gelora Bung Tomo in Surabaya for to the Max and Asia United Boys Championship 2024. Lah itu seperti itu terus. Nanti habis itu baca line up. Habis baca line up setelah itu selesai berhenti diam. Kemudian ketika tim masuk ladies and gentlemen welcome to team Thailand and Malaysia. Ladies and gentlemen, please stand up for lagu kebangsaan gitu. Ya itu yang sampai apal gitu setiap hari. Jadi nggak perlu baca sudah hafal. Jadi nggak ada ya hal-hal yang harus disampaikan kecuali skrip yang sudah diberikan ke kita. Seperti itu sebenarnya. Itu berarti artinya sama dengan jadi kalau itu sama nggak di Eropa atau di mana itu regulasi itu yang mengeluarkan sama? PSSI, federasi setempat federasi atau dan itu kalau di Indonesia kan FIFA, kalau internasional pasti kalau di Indonesia PSSI. Gitu. Kalau internasional FIFA dan FIFA. Itu saya kira sama semuanya seperti itu. Mungkin teman-teman kawan-kawan yang hadir di sini melihat pertandingan sepak bola tidak banyak apa yang disampaikan oleh MC, hanya mengawali pertandingan pergantian pemain substitution for Thailand number 6 please tambah ini sudah, terus kemudian additional time 5 minutes. Ya udah itu. Berarti artinya informasi yang beredar di sosial media apa tentang penggalan-penggalan video dari MC-MC di luar negeri itu mungkin di 11 nama yang dibacakan, taruhlah kayak kemarin ada video yang siapa pemain Belgia ini? Kevin De Bruyne itu ya. Karena MC sampai dinyanyikan itu ya. Oh, Kevin De Bruyne. Nah, bisa jadi 10 nama itu dibacakan datar. Si A, si B, si C, si D. Begitu Kevin waktu itu mungkin menjadi bintangnya itu. Dia sudah mengukur waktu. Khusus Kevin dilakukan. Karena dengan 3 kali diulang, otomatis selesai. Pas hitungannya. Bisa jadi seperti itu. Bisa. Atau seperti yang di Italia yang Gonzalo Higuain. Nah itu dia sudah ngitung. Hanya nama Higuain aja sebagai bintangnya waktu itu. Tapi semuanya disebutkan datar-datar aja.
khusus Higuain. Nah mungkin di GBT Cak Ji juga bisa gitu. Jadi semua dibaca datar, tapi asing atau pemain lokal kita kan sekarang rata semua. Siapa yang bisa di Higuain-kan atau di Kevin De Bruyne-kan itu? Itu kapten ke-11 Bruno Moreira. Ketika saya manggil nomor punggung sekaligus kapten ke-11 Bruno itu saya jeda. Saya jeda dan alhamdulillah sampai sekarang ini udah mulai mengikuti gitu. Ketika sampai Moreira, Bruno Moreira. Bahkan ketika mencetak gol pun itu harus mengangkat gitu ya. Kalau misalnya gol untuk Barito nomor punggung sekian. Tapi kalau Persibaya ketika gol kita ya itu sudah saya lakukan. Cak lek gol koyo luar negeri itu saya sudah sampaikan sampai mungkin Mas Bayu waktu itu lihat tapi ya. Ketika saya harus teriak, tidak saya harus loncat gitu. Saya kadang nangkep gini. Kalau kita kebobolan gitu ya. Sama kita memasukkan tekanan golnya Cak Ji ini agak beda ya. Jadi kalau misalnya Barito bikin gol kayak kemarin, atau Sapa bikin gol lah, gol oleh Sapa. Nah, tapi pas kalau Persebaya gol agak panjang gitu. Nah, itu memang diatur begitu. Iya, memang harus seperti itu gitu. Jadi kalau tim tamu gol ya cukup gol Barito Putra dicetak pemain nomor punggung sekian. Gitu. Tapi kalau Persebaya harus ada penekanan, gitu. Penekanan untuk ngangkat euforia penonton supaya mereka lebih ini lagi. Kemudian itu saya ingat pada waktu pas lawan saya lupa gitu. Ketika saya teriak gol itu udah sampai video. Padahal di kaca. Jadi kita kayak di foto di video di kaca gitu. Itu sampai saya teriak loncat gitu. Jadi sebetulnya ketika kita di pinggir lapangan sama di atas itu mungkin feel-nya itu lebih dapat ketika kita di pinggir lapangan ya. Ketika itu kita bisa explore bebas gitu. Tapi kan untuk di atas itu yang paling sulit adalah ketika pas pergantian pemain gitu. Nah ini pergantian pemain pun ada aturannya juga Bang. Bahwa kita tidak boleh asal nyebut pergantian pemain ketika wasit sudah ngangkat nomor punggung sekian itu langsung disebut nggak boleh gitu. Jadi kalau di timnas itu kalau ketika kita di timnas misalnya pergantian 3 pemain ya 3 pemain ini keluar dulu. Nah ketika yang perganti ini pemain 3 udah masuk baru kita ngomong. Sama juga di liga gitu. Ketika si yang belum digantikan ini belum masuk atau belum keluar kita nggak boleh nyebutin itu dulu. Sampai dia masuk. Termasuk injury time itu ya? Nah termasuk injury time. Jadi ketika misalnya nomor Andre diganti oleh Muhammad Hidayat. Kita panggil pergantian pemain Persebaya Surabaya nomor punggung 8 Andre Cobra Octavianto. Keluar digantikan nomor punggung 96 Muhammad. Itu pemain harus sudah keluar sudah masuk. Soalnya kalau termasuk tambahan itu kan kadang ditulisnya 6 bisa dirubah kan? Bisa. Jadi 7. Sudah keburu dibaca 6 jadi 7 menit. Itu lagi Cak Ji. Iya, dan itu harus ada koordinasi dengan yang di bawah ya. Ya. Mas, ini pergantian Barito Putra nomor sekian ganti nomor sekian. Nomor sekian nah itu ada koordinasi kita pakai alat headset gitu. Nah, terus kalau kita sebut MC aja lah ya. MC stadion ini kan dia menjadi pemandu dari kemeriahan pertandingan itu. Nah, misal Cak Ji tadi sudah ngaku kalau bahwa menganut panutan dari almarhum Pak Pangat, bisa enggak Cak Ji nanti mengkombinasi dengan misal nanti ada teman-teman memberi usulan, Cak Ji dikombinasikan nanti ketika itu menerima masukan dari supporter. Nanti Cak Ji yang menilai. Oh, ini bagus ini kita enggak meniru A, enggak meniru B, tapi ini kayaknya ini karakternya Surabaya banget. Misal, kalau tadi misalnya MC Inggris, MC-nya City dia menyebutkan Kevin De Bruyne dengan lagu The White Stripes itu kan lagu itu. Nah, mungkin Cak Ji bisa pakai lagunya Gilga misalnya. Yang secara enggak kan secara sebagaimanapun penampilan kita, seluar negeri pun penampilan kita, Kopeng ini enggak bisa bohong. Bahwa Kopeng semua teman-teman yang ada di stadion itu lebih familiar Gilga ketimbang White Stripes, ketimbang The Stone Roses dan lain-lain. Mereka akan lebih familiar. Ketika Cak Ji misalnya tiba-tiba referennya lagu Gilga yang top diambil
dinyanyikan dengan nama yang dimasukkan tadi. Itu kira-kira bisa nggak tuh sih? Ya sebenarnya bisa ya Bang Tony ya. Tapi kan ada sesuatu hal yang bertolak belakang ya. Ketika euforia yang luar biasa yang harus kita angkat, kemudian kita harus nyanyikan Gilga. Ini kan kata orang Jawa kan jeglek gitu. Jeglek ya. Ya bisa Bang Tony ya. Bisa. Cuman ini kan perlu butuh waktu ya, yang pas untuk misalnya ketika gol Bruno Moreira, gol. Persib Surabaya pencetak gol nomor punggung 10 Bruno Moreira. Nah ini terus kira-kira lagu yang pas untuk nentuin itu kan itu tinggal dicari. Pasti kan teman-teman nanti bisa memberi masukan lewat DM ke Cak Ji langsung. Cak Ji, kayaknya penggalan lagu ini pas ini untuk nanti yaitu kita kasih ke teman-teman mungkin bisa memberi masukan di situ supaya ada warna tersendiri di. Karena kita tidak bisa bohong lah, kuping kita ini lebih familiar itu tadi ketimbang kita West Stripes apa itu la. Kalau kupingnya mereka sih mungkin sudah biasa, itu musiknya mereka itu. Kalau kita kan apa ini? Tapi kalau na yang seperti Bayu nyanyikan apa itu kan orang lebih familiar itu, lebih bisa sing along. Seperti itu tadi. Jadi nanti sebelum kita nanti masuk ke tanya jawab ya, sebelum kita nanti mungkin teman-teman ada yang mau tanya jawab terus nanti pertanyaan-pertanyaan titipan dari DM dan WA kita beri kembali. Siap. Ya. Jumpa lagi dengan Cangkruan Malam Selasa di sesi ketiga atau sesi terakhir. Jadi agak menanjak sedikit nggak apa-apa nanti. Iya Bang Tony. Tapi sebelumnya Cangkruan Malam Selasa mengucapkan terima kasih sebesarnya untuk kedai Tamlika Cafe Cak Febrin yang telah berkenan memberi kita tempat untuk acara ini digelar. Untuk sekedar informasi Cak, CMS ini sudah hampir di tahun keduanya. Jadi kita itu suka keliling dari warkop ke warkop, safari dari warkop ke warkop yang mereka itu punya kedekatan emosi pada Persebaya Surabaya atau kata lainnya yang warkop pasti pemiliknya yang bonek itu. Jadi itu kita datangi. Jadi Cak Bayu bilang sudah request hampir 1 tahun ya. Baru Oktober tahun lalu baru kita bisa datang ke sini. Itu karena begitu banyaknya warkop teman-teman yang juga pingin tempatku sambangi gitu. Itu. Jadi kita berterima kasih sekali buat teman-teman juga yang memberikan tempat kepada Tamlika Cafe. Nanti teman-teman juga kita akan sambangi tempatnya. Semua akan kegiliran bahwa semangatnya CMS itu ada di sana. Nah, kita kembali ke Master of Ceremony pertandingan sepak bola. Cak Ji. Iya Bang Tony. Ya, ini tadi sebelumnya kan kita bilang bagaimana mengkombinasikan yang tadi saya bilang, mungkin Inggris itu tadi semua dibacakan datar, terus begitu Kevin De Bruyne baru dinyanyikan dengan lagu yang familiar di Inggris. Nah, mungkin sekarang dengan di Inggris ini Oasis mau tampil reuni, jangan-jangan hampir semua stadion di Inggris apresiasi ke Oasis, akhirnya mereka membuat lagu dengan nama-nama bintang mereka diambil dari lagunya Oasis. Nah, kalau di Indonesia, di Surabaya lah, tadi Cak Ji kan bilang bisa. Ya. Nah, itu kira-kira gimana Cak Ji? Kita mungkin mulai dari sekarang sudah mulai berpikiran ya bahwa ketika gol itu dicetak oleh pemain misalnya Bruno Moreira, mungkin setelah gol itu kita nyanyikan misalnya mungkin ya bernuansa Mars ya, lagu-lagu Mars kok seperti Arek Surabaya ataupun lagu apa ya nanti ini kan harus disesuaikan dengan timing yang pas gitu. Timing yang pas, jangan sampai ketika euforia itu sudah terjadi kemudian jeglek karena kita ini salah pilihan, salah pilih lagunya. Salah pilih lagu. Tadi sempat itu Cak Oki itu dari Persebaya Stur ya. Dia bilang kalau misalnya yang ngegulin kita sesuaikan dengan asalnya. Jadi misal yang ngegulin si Bruno Brasil. Nah, berarti lagu-lagu Latin kan gitu. Kita tinggal cari lagu Latin apa yang karena lagu Latin tuh mayoritas kebanyakan beatnya cepat. Apa istilahnya setengah-setengah ngemars gitu. Jadi mungkin bisa terus nanti siapa yang dari NTT nih Kasim Botan misalnya bikin gol, kita tinggal cari lagu
Nah itu kan tinggal Benar. bagaimana teman-teman supporter ini juga memberi bukan kontribusi, tapi memberi saran, memberi masukan. Pak Ji, ini pakai ini kan itu bisa. Ya. Nah, untuk itu ini kan ada teman-teman yang hadir di sini. Jadi mungkin teman-teman ada masukan atau usulan atau bagaimana supaya MC GBT ini semakin mendidih, semakin bergelora. Kita kasih kesempatan buat teman-teman, silakan. Siapa yang mau menanyakan atau bagaimana kira-kira supaya GBT ini lebih angker gitu. Soalnya kalau kita melihat referensi dari banyak stadion kan mereka mengkombinasikan membanding-bandingkan dengan stadion-stadion yang ada di luar negeri. Di mana tadi Cak Ji sudah nyenggol bahwa itu tergantung juga animo penontonnya. Kita pekan musim lalu itu aja 5.000, 3.000. Nah, itu kan jelas tidak mungkin untuk mengumpulkan suara segemuruh itu kan gitu. Silakan Cak Bayu. Iya, terima kasih. Selamat malam rekan-rekan semua. Salam satu nyali. Iya, Cak Ji, saya punya pertanyaan sedikit sih. Sebenarnya ketika memejakan nama pemain itu pada saat cetak gol lah ya, itu boleh nggak sih nyebut nama panggilan atau nama identik julukan, sorry. Contoh, si anak baik. Inilah dia nomor punggung 10, si anak baik, Bruno. Gitu. Tapi Moreranya juga bisa diganti Morat Mare. Boleh nggak sih Cak Ji sebenarnya Ji? Itu aja sih pertanyaannya Cak. Ya, terima kasih Mas Bayu. Boleh ya kalau nyebut itu. Pernah waktu itu saya nyebut pemain seperti Tony Firmansyah gitu. Sebelum kita nyebut Tony Firmansyah, waktu itu saya sempat sampaikan bahwa nomor punggung 68 asli Arek Benowo, Tony Firmansyah. Kemudian waktu Flavio Silva kita tampil dengan Ucok gitu. Ya kan pemain panggilnya Ucok gitu. Itu boleh, tapi kalau misalnya harus Bruno Morat Marita ini yang karena marga dan ini pasti akan menjadi satu hal yang mungkin buat kalau saya sampai seperti itu pasti akan menjadi catatan gitu. Ini nggak benar dan itu sempat terjadi pada waktu di Tarkam ya. Itu saya sempat lihat YouTube-nya. Ketika pemain ini manggil sesuai dengan nama urutannya, ternyata nama ini salah. Si pemain ini langsung marah. Langsung si MC dibilang goblok kamu itu, namaku bukan itu gitu loh. Akhirnya terjadi perdebatan loh. Saya nyebut sesuai dengan line up gitu, DSP gitu. Nah ini yang kalau seperti yang tadi Mas Bayu boleh si anak baik Bruno Moreira, tapi kalau Bruno Morat Marit ya ini yang mungkin marga dan ini nama gitu, yang itu yang tidak dibenarkan. Terima kasih Mas Bayu dan itu boleh. Sering saya nyebut bahwa misalnya kayak Andre, Cobra, Octaviansa, itu kan ada tambahan Cobra gitu. Nah kalau itu saya juga harus benar-benar cari info ini nama ini siapa panggilan akrabnya gitu. Kayak Randy, Rawon, Irwan kan karena bagi waktu itu Rawon gitu. Kalau dulu sering saya ya seperti Rodek gitu ya, itu pasti Rodek itu pernah saya ngomong gitu Mas ojo lali Mas Rodek ya. Iya terima kasih Mas Bayu matur nuwun. Yang lainnya monggo. Ada satu catatan Bang Tori yang sampai sekarang membuat yang tidak akan pernah saya lupakan adalah ketika kondisi chaos ya. Kondisi chaos pada waktu itu di Liga 2 mungkin kawan-kawan masih ingat ketika Persibaya Surabaya kalah dengan PSS Sleman ya. Invasi ke lapangan Liga Martapura. Dan itu Liga 1 ya waktu itu. Kalteng ya waktu itu Kalteng juga sempat kusur ya. Yang paling parah adalah ketika invasi ke lapangan sampai bakar-bakar adalah kekalahan kita atas PSS Sleman ya. PSS Sleman itu kalah sampai bakar itu saya masih bertahan di situ di lapangan untuk terus menghimbau ayo re ojo lampang itu sampai akhirnya kondisi yang tidak memungkinkan saya ditarik sama teman-teman steward. Teman-teman steward ditarik, ceret, ayo Cak selamat awakmu, tarik sama teman itu. Terus catatan juga ketika pasca tragedi Kanjuruan ketika kita lawan Arema di GBT, saya mendapatkan brief khusus dari pihak kepolisian bahwa MC apapun yang terjadi
tidak boleh lari. Pada saat itu masih di pinggir lapangan. Saya di brief khusus waktu itu. MC apapun yang terjadi tidak boleh lari dan akan nanti ada pengawalan untuk khusus MC. Jadi harus tetap bertahan di lapangan apapun yang terjadi. Dan alhamdulillah pertandingan berjalan lancar dan Persebaya menang. Dan kita juga salut buat kawan-kawan supporter yang semakin hari itu menunjukkan satu kedewasaan yang luar biasa. Meskipun kalah kita tidak ada flare, tidak sampai turun ke lapangan ya. Semoga ini terus sampai pertandingan-pertandingan berikutnya. Monggo. Waalaikumsalam. Salam satu nyali. Wani. Sebenarnya saya mau bercerita tanya sedikit sama Cak Aji. Sing sebenarnya jenenge Capo ya Cak Aji sebenarnya. Bukan saya, bukan orang-orang yang di tribun. Soalnya gini, ketika kita mimpin nyanyi Cen di tribun, ketika Cak Aji bilang arek lor, kita berhenti semua. Kalah pamor kita sama beliau. Ya itu sebenarnya Capo. Kalau bilang Capo ya Cak Aji ini orangnya. Iya kan bener kan Cak Aji ya. Ketika Cak Aji ngumumkan ayo arek lor, ya lu tolong flare, asape kena pemain. Berhenti serentak loh itu di tribun. Bener nggak? Kita menghargai Cak Aji, berarti oh ya saya Capo, ada yang lebih Capo lagi dari saya ya Cak Aji ketika dia teriak arek lor, arek kidul, sehat selalu Cak Aji. Amin, matur suwun Capo. Mungkin gini Cak Aji yang saya tanyakan, mungkin di era Tambak Sari ketika Cak Aji menyebutkan pemain ketika mau masuk lapangan line up itu para pemain siapa. Terus teman-teman dari supporter kan masih inget banget saya nadanya dem dak dem dem dak dem dem dak dem dem hoi seperti itu kan. Waktu itu saya emang jadi tim perkusinya dari teman-teman kreatif di Tambak Sari. Dan coba masa-masa di Tambak Sari itu bisa ndak diluapkan ke Stadion Gelora Bung Tomo? Mungkin dari pihak Tribun Utara, Timur, Kidul atau G21 mungkin malah kelihatan kita interaksi sama teman-teman yang ada di tribun. Terima kasih Cak Aji, itu aja. Salam satu nyali. Wani. Terima kasih Capo Yanu, salam hormat saya untuk Capo Yanu. Ya sebetulnya ketika ngomong Capo, ya memang ketika saya ngomong salam satu nyali di Sauti Sawe itu ya rasanya merinding ya. Kemudian tapi kalau untuk yang lebih berkompeten di tribun itu adalah memang Capo-Capo yang di tribun ya Kak Capo Yanu. Kalau saya sih mungkin hanya menyampaikan gitu ya, tapi yang lebih berkompeten adalah teman-teman Capo gitu. Kalau dari Capo Yanu ngomong atau menyampaikan bisa nggak seperti di Tambak Sari? Bisa Capo. Itu sudah dilakukan ketika sebelum COVID Corona, yaitu pembukaan liga di GBT. Pada waktu itu kita kalau nggak salah lawan Persik Kediri ya, lawan Persik Kediri dan berakhir dengan skor imbang. Itu ketika saya nyebut pemain nomor punggung sekian Miswar Saputra itu udah musik dem dem dem, dan itu akhirnya tadi saya sempat cerita bahwa ditegur sama match komisioner, Mas waktunya waktu, dan itu juga sama pihak broadcasting juga mengingatkan, Mas tolong Mas waktunya dipercepat Mas ya. Tapi kan kita nggak bisa memaksa untuk mereka harus cepat ya, kita harus dan itu sudah gitu. Nah setelah itu akhirnya kan pertandingan tidak diteruskan Capo, berhenti kan karena COVID ya. Nah mungkin next, terima kasih Capo itu masukan buat saya. Ketika nanti pertandingan saya coba akan berkoordinasi lagi dengan Capo-Capo untuk mengangkat kembali seperti itu, dan kita juga perlu koordinasi dengan pihak yang terkait seperti Panpel dan lain sebagainya, berkaitan dengan waktunya gitu. Jangan sampai ketika kita nyebut line up pemain waktunya hampir habis mendekati pertandingan dimulai gitu. Terima kasih Capo, matur nuwun untuk masukannya. Salam hormat buat Capo Yanu. Terima kasih. Iya, terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Sebelumnya selamat malam, salam satu nyali. Wani. Ini pertanyaan untuk Cak Aji. Tadi bercerita mulai dari awal ya.
ada seleksi itu memang diumumkan, saya juga mengikuti ya. Akhirnya jenengan masuk di dalam 5 besar. Di dalam 5 besar akhirnya mengerucut ke 1 nih, ke 1. Nah, jikalau pada saat pertandingan ada sesuatu hal yang tidak bisa dihadiri atau sakit atau ada keperluan urgen yang lain. Nah, di situ apakah dari pihak manajemen itu ada pengganti dari Cak Aji? Kalaupun ada, kan di situ ada proses dari awal ya yang akhirnya mengerucut 1. Kalaupun ada siapa, kalaupun tidak ada ya berarti Cak Aji mau tidak mau dipaksakan untuk hadir. Biasanya kalau misalkan maskot ya ada Juju dan Zuru. Mungkin Zuru kadangkala nggak bisa hadir, yang hadir adalah Juju. Tetapi Zuru pada saat itu saya juga pernah melihat perawakannya berbeda. Berarti itu kan ada penggantinya. Nah, seumpama ini Cak Aji tidak bisa hadir ya, itu apakah ada penggantinya? Kalaupun ada, itu siapa? Itu, terima kasih. Terima kasih, matur nuwun Mas Cahyo. Alhamdulillah sampai sekarang ya mohon doa restunya, mohon doanya saya masih diberikan kesehatan untuk itu. Tapi yang namanya manusia mempunyai keterbatasan ya Mas Cahyo ya, mempunyai keterbatasan, bahwa itu pernah sempat disinggung ketika saya di brief khusus sama pihak kepolisian, baik itu ke Bapak Kabak kalau nggak salah itu, iki ada penggantinya nggak gitu? Harus ada pengganti nih, kasihan. Nanti nah sampai sekarang memang belum ada pengganti, tapi insya Allah nanti akan ada perekrutan mungkin ya, ataupun yang akan mendampingi saya gitu. Tapi ini masih belum, tapi insya Allah mungkin akan dalam waktu dekat ya. Tapi yang pasti bahwa sudah ada rencana ke depannya untuk ada tandem gitu, untuk menggantikan ataupun sebagai boleh dikatakan pendamping ya, tandem. Untuk tandem itu wacana ke sana sudah ada Mas Cahyo, tapi belum tahu prosesnya seperti apa gitu. Apakah akan melalui seleksi lagi ataukah akan perekrutan secara personal atau seperti apa, masih belum tahu. Tapi mudah-mudahan akan ada segala tandem, jadi mungkin untuk kedepannya tugas ataupun tanggung jawab juga akan lebih ringan ketika nanti ada tandem. Seperti itu sih Mas Cahyo. Terima kasih. Belum ada, masih sendiri. Amin. Terima kasih Mas Cahyo. Amin. Matur nuwun. Terima kasih banyak. Tapi yang pasti bahwa ada sesuatu hal yang mungkin harus saya sampaikan, bahwa sekali lagi sampai sekarang ini masih banyak Bang Tori yang artinya mempertanyakan gitu. Ayo Cak, lek iso di Uripno GBT itu koyo stadion-stadion ya seperti yang disampaikan luar negeri gitu. Tapi itu saya sudah diskusi sama teman-teman gitu. Apalagi sampai sekarang kan ada keinginan untuk one chance one stadium ya. One chance one stadium sampai sekarang belum terwujud. Itu sebenarnya kepingin juga sih ada yang seperti itu Mas Cahyo. Tapi ya mudah-mudahan next kompetisi ini teman-teman supporter bisa semakin bersinergi untuk itu. Iya, jadi kalau tadi yang masukkan teman-teman untuk GBT seperti stadion luar negeri, itu saya sependapat sama Kapo Yano tadi bilang bahwa Surabaya ini sudah punya karakter sendiri sebenarnya. Dari mana? Ya dari Tambak Sari ke Benowo, ke GBT ini. Artinya kita sudah punya karakter. Ketika kita mau berkreasi, ya kreasi yang menggali dari kearifan-kearifan lokal yang ada, yang tetap masih ada nuansa Surabayanya, yang tetap masih ada nuansa Jawa Timurnya, ada nuansa Indonesianya. Itu yang penting, karena kalau kita meniru dengan teman-teman gaya supporter di luar atau MC di luar, itu ya kulturnya mereka seperti itu, kan tidak bisa dipaksakan ke kita. Satu, infrastruktur mereka ditopang, bentuk konstruksi stadionnya, di mana begitu mereka berteriak A, gemuruhnya sudah dapat, walaupun hanya mungkin dihadiri 2.000-3.000 orang. Nah, kita bawa ke GBT, jelas tidak bisa. Di mana masing-masing ini kan punya
karakter sendiri-sendiri. Itu. Jadi bagaimana caranya justru saat ini itu kita menggali kreativitas dari teman-teman yang disampaikan ke Cak Aji supaya nanti Cak Aji menseleksi, oh ini ada kedekatan dengan kearifan lokal Surabaya. Oh ini enggak, oh ini terlalu Eropa, ini terlalu bule apa. Ini Surabaya banget. Itu yang kita pakai. Ya. Nah, kan seperti itu. Ada yang saya baru membaca kemarin 2 hari yang lalu ketika saya baca bahwa di Bali itu kan ada seperti yang tadi Bang Tony sampaikan. Itu saya baca biografinya, kulturnya ternyata seperti ini. Dan waktu itu saya siaran di radio itu, waktu itu siaran Parian Surabaya gitu. Terus akhirnya ada yang mendengarkan. Terus langsung DM, Cak, coba sampean sekali tempo sekali waktu Parian kok sampean siaran. Itu. Kayak misalnya nang terminal Purabaya mampir lewat sepanjang. Muga-muga dina iki Persibaya mainnya itu isok menang. Amin. Nah, itu keren. Nah, kan gitu. Itu lebih Surabaya. Jadi benar. Dimana kalau yang di Bali itu kayak beberapa kali saya dengar, itu dia pantunnya, itu pantun kekinian. Dimana hal-hal yang terkait dengan hal-hal romantisme, pacaran anak muda, ya kekinian. Jadi dia berpantun itu tentang mantan, tentang kalimat mantan, terus ya dunia kasmaran yang dipantunkan, kekinian banget. Jadi tentang anak-anak muda. Nah dia tidak bisa melompat yang pantun tadi ciri khas dari Bali sendiri apa, dia tidak bisa melompat ke situ. Tapi dia lebih pantun mainstream lah istilahnya. Yang kekinian banget tentang dinamika anak muda ya, itu tadi soal ngomongin mantan, terus pendekatan, PDKT, ya kayak itu gitu. Nah, tadi kalau yang tadi Parian itu kan khas Surabaya banget itu. Jadi itu kalau dimasukkan, oh itu luar biasa itu. Surabayanya kental, jadi orang betul-betul, oh ini aku orang luar, tim tamu, dia begitu masuk GBT, dia benar-benar, oh saya sedang di Surabaya, tapi saya bukan sedang di Old Trafford atau saya sedang ada di Santiago Bernabeu, tapi saya sedang berada di Surabaya, yang kental dengan Surabayanya. Itu yang diharapkan kan seperti itu. Ya, terima kasih Bang Tony. Nah, ada lagi? Oh, silakan. Salam satunya Li. Wali. Ya, matur nuwun Cak Ji. Jadi selama saya keliling di stadion-stadion di Indonesia termasuk GBK, stadion besar-besar itu, tapi selama ini announcernya yang paling enak didengar ya di Surabaya Cak Ji ini menurut saya. Matur nuwun Mas Is, terima kasih. Terus pertanyaannya adalah apa ada ritual-ritual khusus Cak Ji sebelum sampean hari H pertandingan, misalnya gak oleh mangan gorengan atau kudu mangan jeruk nipis anget apa piye gitu. Terus yang kedua, apa yang selama ini menjadi kendala Cak Ji saat misalkan menjadi MC di stadion yang mungkin banyak orang yang tidak tahu kendalanya apa gitu buat seorang MC yang perlu dibenahi atau apa biar nanti kedepannya bisa lebih baik. Gimpun, matur suwun. Salam satunya Li. Wali. Terima kasih Mas Is. Yang pasti bahwa ritual yang mulai awal saya lakukan sampai saat ini ketika menjelang pertandingan adalah nyekar ya ke makam ibu. Mohon doa restu. Dan yang pasti kalau soal gorengan atau soal es itu teman-teman penyiar atau announcer pasti menganggap itu adalah sebuah pantangan, Mas. Sebuah pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang penyiar atau announcer gitu. Pasti akan terkendala dengan tenggorokan gitu. Saya juga mau ucapkan terima kasih banyak untuk Mas Is dan Special ID yang sudah mengonten saya ketika di balik layar itu ternyata luar biasa. Tanggapannya ada sekitar 2.000 lebih yang komentar, ada 5.000 dan juga yang komentari ternyata kemarin terakhir pada waktu lawan Persik Kediri juga seperti itu ya Mas Is ya. Kolaborasi di IG ternyata ya dari situ banyak muncul komentar-komentar yang mendukung, kemudian banyak juga yang menghujat, banyak juga yang menyamakan atau membandingkan saya dengan merek-merek yang lain gitu. Tapi terima kasih banyak
bahwa menurut saya bahwa tidak semuanya saya harus mendapatkan pujian, karena itu buat saya menjadi satu hal yang berbahaya, bisa jadi itu menjatuhkan. Tapi saya dengan adanya hujatan, dengan adanya pembandingan itu menjadi saya lebih termotivasi. Ini pembelajaran buat saya harus mawas diri, saya harus banyak-banyak belajar gitu. Dan artinya kendala yang pasti adalah ketika kita di atas ya Mas Is, kita tidak bisa mendengar gemuruh di luar gitu, kan tertutup kaca gitu. Tertutup kaca gitu. Ketika kita ngomong atau menyampaikan itu, kita nggak bisa mendengarkan suara kita gitu. Jelas apa enggak sih suara kita? Beda dengan pada waktu di bawah gitu ya. Kalau di bawah itu kan kita bisa mendengar, oh suara kita masih terlihat jelas. Tapi kalau di atas seperti itu kesulitan. Niki kira-kira suaraku jelas enggak, terus mantul atau seperti apa? Itu sih kendala ya Mas. Tapi ya alhamdulillah sampai sekarang menjadi satu hal buat saya, tantangan yang harus saya hadapi, yang seperti itu sih. Pasti terima kasih banyak untuk bantuannya selama ini. Nah ini ada, ini pertanyaan ya, juga bisa disebut pertanyaan, juga bisa disebut pernyataan dari Mas Alfian, Bonek Water Life. Siap. Mas Alfian ini biasanya beliaunya aktif datang di CMS ini. Jadi satu, pengenalan dengan gaya emosional. MC bisa membuka acara dengan memperkenalkan tim dan pemain kunci secara emosional, menyebutkan sejarah prestasi atau momen-momen ikonik dalam perjalanan klub Persebaya. Ini bisa menumbuhkan kebanggaan di antara para supporter. Jadi tadi yang Cak Aji sudah singgung gitu, yang soal penyebutan nama atau yang begitu emosional, pembeda antara golnya tim tamu sama golnya kita, itu kan sudah bagian dari ini. Yeah. Nah, kedua, nyanyian dan yel-yel kolektif. Di tiap tribun memang sudah ada kaponya. Namun tidak ada salahnya MC dapat memandu yel-yel atau chant khas bonek dengan antusiasme tinggi. One chant, one stadion tadi. MC dapat mengatur ritme nyanyian, membuat gelombang suara, atau memberi aba-aba agar supporter bersorak serentak, yang mana hal tersebut bisa menciptakan energi kolektif di dalam stadion. Yang tadi sudah disinggung. 3, ajakan interaktif. MC dapat membuat sesi interaktif dengan supporter, misalnya meminta untuk melambaikan tangan atau Mexican Wave. Ya kan, Mexican Wave selama ini dipimpin oleh tribun biasanya. Nah, terus 4, pujian dan motivasi. MC bisa memberikan pujian pada supporter dengan kata-kata memotivasi seperti, "Bonek, kalian adalah supporter terbaik di dunia. Mari kita tunjukkan semangat kita untuk mendukung tim kebanggaan kita." Tentu hal ini akan menambah rasa kebersamaan dan tanggung jawab dalam mendukung tim. 5, penggunaan humor dan kehangatan. Humor yang cerdas dan tepat sasaran dapat membuat suasana lebih rileks, tapi tetap bersemangat. MC bisa menyisipkan candaan di situ. 6, mengajak untuk menyanyikan lagu kebesaran. Itu sudah, kalau Song for Pride kan Song for Pride sudah disampaikan, sudah dilakukan. 7, panggilan emosional di akhir pertandingan. Jika pertandingan berakhir dengan kemenangan, MC bisa mempertebal semangat. Terus kalau kalah, ajakan untuk tetap mendukung dengan penuh rasa hormat. Itu juga sudah dilakukan ya. Bahwa pekan selanjutnya kita akan away kayak gitu ya. Nah, jadi Cak Alfian memberi masukan seperti itu, di mana tadi dari semua ini sudah disenggol dan disampaikan oleh Cak Aji. Mungkin Cak Aji ada sambutan lain. Terima kasih Mas Alfian untuk masukannya. Ada beberapa tadi poin yang sudah kita lakukan ya Bang Tony. Cuman pernah saya mengajak untuk menyanyi gitu ya. Waktu itu saya pancing dengan hari ini Persebaya berlaga, ternyata hanya sebentar setelah itu redup lagi gitu. Sudah pernah gitu. Jadi yang kalau pengajakan seperti itu yang paling berkompeten adalah capo-capo gitu. Capo-capo di tribun gitu ya. Tapi kalau selama ini pernah saya seperti itu terus mati, tidak ada itu. Mungkin kalau seperti lambaian tangan itu biasanya di sesi halftime ada video cam. Oh ya. Video cam itu sudah ada ya. Misalnya ada Indomie gitu. Ayo rek, lambaikan tangan ini sampean didelok wong stadion.
senyumnya ya opo itu sudah gitu kan. Ya, Jadi kan kameranya tuh di mana kameranya? Ya, juga sudah ada. Tapi terima kasih banyak. Next Ya. itu buat masukan dan nanti akan menjadi satu hal yang mungkin perlu untuk saya perbaikan demi perbaikan. Matur nuwun Mas Alfian. Ya. Oke, sudah nggak ada lagi nih pertanyaan. Oke, kalau sudah tidak ada kita akhiri Cangkruan Malam Selasa edisi 11 September ini, di mana Cak Aji telah menyampaikan secara gamblang tentang apa dan bagaimana seorang announcer atau MC di stadion, aturan-aturan yang mengatur itu diatur oleh federasi. Jadi Cak Aji meskipun di tengah-tengah banyaknya batasan-batasan itu, ada kreasi-kreasi versi Cak Aji yang tetap ditampilkan di Stadion GBT. Di mana tadi juga dikatakan bahwa dari semua stadion peserta Liga 1, Cak Aji memiliki satu karakteristik tertinggi sehingga beliau ditunjuk oleh PSSI, dipercaya oleh PSSI untuk menjadi MC di level tim nasional. Ya. Itu sangat luar biasa. Benar. Ya. Ada mungkin yang saya tambahi Bang Tony bahwa untuk humor-humor itu pernah saya lakukan ketika pada saat itu Persibaya lawan Persija ya. Ya. Bagaimana seorang Markus Simic ada affair dengan penyanyi salah satu artis ya. Waktu itu pada saat pemanasan itu kita setel lagu penyanyi itu. Kita setel lagu itu. Kemudian saya sampaikan bahwa hari ini kita akan dihadiri oleh artis ini tapi dalam bentuk KW. Akhirnya muncul yang itu kan. Ya. Nah, akhirnya dari itu berpengaruh terhadap penampilan. Itu bentuk cyber juga itu kan. Ya. Bakar Sibit itu sebenarnya ada yang terima kasih untuk teman-teman yang sudah ngasih masukan, kritikan buat saya, hujatan, terima kasih banyak. Itu semua membuat saya lebih banyak belajar lebih mas diri. Kemarin itu pada saat 2 tahun, 3 tahun yang lalu itu saya pernah mendapatkan DM pada waktu Persija lawan Persibaya bahwa saya dapat kiriman tulisan sepotong tulisan di surat kabar bahwa yang mengatakan itu adalah seorang Bambang Pamungkas bahwa ketika bertanding di Persibaya bukan hanya supporter yang membuat tim kader tapi juga suara MC yang membuat lawan ini pemain lawan semakin gaduh dengan suara yang luar biasa. Jadi seperti itu. Itu luar biasa itu. Jadi terima kasih. Suara Cak Aji ini dengan gayanya, dengan karakternya mampu membuat keder lawan. Artinya sudah memiliki ketebalan. Di sini Cak Aji sudah punya karakter ciri. Nah, yang tadi sempat disinggung Cikgu tadi kalau Cak Aji misal berhalangan itu secara otomatis GBT akan anjlok, ada jurang di situ. Ini suaranya kok sudah beda gitu misalnya. Nah, jadi ini satu kebanggaan kita juga, kita punya MC yang sangat luar biasa di tengah banyaknya regulasi yang mengatur, beliau masih bisa sempat menitipkan atau menyematkan candaan-candaan atau hal-hal yang menjadi pembeda di antara stadion-stadion lain. Sehat selalu Cak Aji. Terima kasih Bang Tony, matur nuwun. Terima kasih banyak sudah berkenan datang di Cangkruan Malam Selasa. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah hadir. Mewakafkan waktunya untuk hadir di sini. Cak Aji ini mensodakokan semua pengetahuannya terhadap semua ilmu pengetahuan tentang MC dan announcer tadi. Jadi terima kasih. Terima kasih juga kedai Tamlika Cafe sudah mau menyiapkan tempat acara ini. Semoga setelah CMS nanti semakin banyak rezeki di tempat ini. Amin. Ya. Dan teman-teman semua akan dilimpahkan kesehatan, jembar rezeki, dan sukses dalam segala halnya. Amin. Ya. Terima kasih semua. Selamat malam. Salam satu nyali. Wani. Salam